SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para jamaah sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan tentang manhaj salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in dari kitab Idahul Mahajjah fi Bayani Sabili As-Salaf, penjelasan tentang jalannya para salafus salih radhiyallahu anhum fi akhdhi ad-din, di dalam mereka mengambil agama Allah ini, wa fahmihi, dan di dalam mereka mengamalkan, dalam mereka memahami agama Allah, wa al-amal bihi, dan di dalam mereka mengamalkan, menerapkan, menjalankan agama Allah Azza wa Jalla ini, wa da'wati ilaih, dan dalam mereka berdakwah menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Allah ini sudah tertata dengan demikian bagusnya dan indahnya. Agama Allah ini berdasarkan kepada dalil Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pemahaman yang benar, bukan dengan pemahaman yang keliru dan salah, bukan yang mengikuti hawa nafsu, bukan yang mengikuti perasaan dan yang lainnya. Tetapi agama Allah diambil, dipahami, dijalankan, didakwai sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh para salafus saleh, tiga generasi pertama dari umat ini, yaitu sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Pembahasan kita yang terakhir dari kitab ini sampai pada bab al-amri bittiba'i manhajis salaf, perintah untuk mengikuti manhaj salaf ini. Manhaj itu at-tariq al-wadih. Kata manhaj secara bahasa artinya at-tariq al-wadih, jalan yang jelas, jalan yang terang benderang. Ini arti manhaj. Maka manhaj para salafus saleh, metode mereka dalam beragama itu sangat jelas. Tidak ada kekaburan padanya, tidak ada ketidakjelasan padanya, semua jelas. Maka kita ikuti yang jelas. Kita jangan mengikuti yang syubhat, yang tidak jelas. Ya. Nah, kita diperintahkan untuk mengikuti metode mereka di dalam beragama. Dan telah dibawakan pada pertemuan yang lalu ayat-ayat Al-Quranul Karim, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sampai pada perkataan Uthman bin Hadir rahimahullah ta'ala. Kata beliau, qultu libni Abbas radhiyallahu an, aku pernah berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ausini, berikanlah aku wasiat, berikanlah aku pesan, yang dengan wasiatmu ini, dengan pesanmu ini, jadi aku berpegang teguh padanya, yang dalam kehidupanku ini. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma,
alaika bil istiqamah. Hendaknya kamu tetap istiqamah. yakni istiqamah di atas jalan yang hak, di atas kebenaran, di atas dalil. Wattabi' al-amr al-awwal. Pesan kedua, ikutilah perkara dan urusan yang pertama, yaitu yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang belum dikotori, yang belum dimasuki oleh yang lainnya. Ittabi' al-amr al-awwal. Ikutilah perkara yang pertama, yang masih murni, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wala tabtadi'. Pesan ketiga, dan jangan kamu mengada-ngadakan perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Ini wasiat Abdullah bin Abbas kepada Uthman bin Hadir rahimahullah ta'ala. 3 pesan istiqamah, ikuti ajaran yang murni yang pertama, dan yang ketiga adalah jangan mengada-ngadakan sesuatu yang baru di dalam agama Allah ini. Karena apa? Agama Allah sudah sempurna, sudah disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Maka jangan ditambahi, jangan dikurangi. Itulah kesempurnaan. Kemudian penulis kitab ini, Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullah ta'ala berkata, beliau menukil surat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, seorang khalifah yang adil, seorang khalifah ar-rasyid dari kalangan Bani Umayyah. Dan siapa yang tidak mengenal Umar bin Abdul Aziz? Pernah seorang temannya menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Dia bertanya tentang masalah takdir. Karena mulai muncul ketika itu orang-orang tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka teman dari Umar bin Abdul Aziz ini menulis surat kepada beliau menanyakan tentang takdir itu. Maka Umar bin Abdul Aziz membalas suratnya. Wa kataba Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ila sahibin lahu yusihi. Dan Umar bin Abdul Aziz menulis sebuah surat rahimahullah ta'ala. Surat ini ditujukan kepada teman beliau. Isinya adalah wasiat. Faqal, kata beliau Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, amma ba'du. Apa sih arti amma ba'du? Perhatikan yang sesudah ini. Makanya al-khatib Jumat mal amma ba'du, atau seorang berpidato amma ba'du, artinya perhatikan apa yang akan disampaikan. Jangan ngantuk. Amma ba'du, perhatikanlah apa yang akan kusampaikan ini. Usika bitaqwallah. Ini wasiat pertama Umar bin Abdul Aziz kepada teman dia tersebut, dan yaitu usika bitaqwallah. Aku mewasiatkan engkau untuk bertakwa kepada Allah. Karena takwa kepada Allah adalah wasiat Allah kepada orang-orang terdahulu dan yang datang kemudian. Ya. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka sebelum kalian, dan juga kepada kalian, agar bertakwa kepada Allah. Maka wasiat takwa ini wasiat yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam pesan-pesan beliau, juga diikuti oleh salah satunya adalah Umar bin Abdul Aziz, mewasiatkan pertama kali kepada orang tersebut, kepada temannya, usika bitaqwallah. Aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian kata beliau, wal iktisadi fi amrihi, dan agar kamu sederhana di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dalam menjauhi larangan Allah, dalam melaksanakan ketakwaan itu, hendaknya kamu hanya mencukupi pada perintahnya. Jangan ditambahi, jangan dikurangi.
ya, wal iqtisad fi amrihi, agar kamu dalam melaksanakan perintah Allah yaitu sesuai dengan perintah Allah. Jangan berlebihan, jangan pula dikurangi. Dan inilah hakikat dari Islam. Islam memerintahkan kepada apa? Al-wasatiyah, sesuatu yang menengah, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, ya, tidak hulu, tidak pula jafa, tidak berlebihan, tidak pula menggampangkan. Makanya Allah menjadikan umat ini adalah umat yang wasatan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang menengah. Maka Islam adalah menengah dibandingkan dengan semua agama yang Allah turunkan di muka bumi ini. Menengah antara Yahudi dan Nasara, itu Islam. Dan Ahlussunnah wal Jamaah itu menengah dibandingkan dengan firqah-firqah yang ada, dari Mu'tazilah atau Khawarij atau yang lainnya. Ahlussunnah wal Jamaah adalah bersikap menengah. Jadi ummatan wa wasatan. Oleh karena itu Umar bin Khattab juga mewasiatkan kepada temannya ini agar al-iqtisad fi amrihi. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa seorang dia mencukupi, ya, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Seorang melaksanakan sunnah secara benar dan dia mencukupi amalnya dengan sunnah, itu lebih baik daripada dia sungguh-sungguh tetapi dalam hal yang berkaitan dengan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ahlussunnah, kita semuanya jangan ekstrem kiri, ekstrem kanan. Ini berbahaya, ya. Jangan sampai. Tapi ikutilah dalil, ikutilah apa yang diseru oleh para ulama kaum muslimin, oleh para duat ilallah yang menyuruh kita itu untuk menengah. Jangan ekstrem kiri, ekstrem kanan. Itu tidak baik, akan menyimpang lebih jauh. Kemudian pesan ketiga, Umar bin Abdul Aziz kepada temannya, wattiba' sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya kamu mengikuti sunnah nabinya, itu Nabi Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnah beliau, karena mengikuti sunnah itulah jalan yang benar. Dan sunnah mengajarkan kepada kita al-wasatiyah, mengajarkan kepada kita jalan yang tengah, yang lurus. Itu ajaran sunnah, tidak berlebihan. Itulah ajaran Nabi SAW. Maka ikuti sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW artinya adalah pola hidup beliau. Bukan sunnah yang dimaksud di sini apabila dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu yang dimaksud. Sunnah yang dimaksud di sini dan ucapan-ucapan Ahlussunnah wal Jamaah yaitu menjalankan agama Allah sesuai dengan tuntunan, ajaran, pedoman dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa tibai sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pesan yang keempat dari Umar bin Abdul Aziz kepada temannya ini, wa tarki ma ahdatsal muhditsun ba'da ma jarat bi sunnatuhu, dan hendaknya kamu meninggalkan apa-apa yang diada-adakan, perkara-perkara yang diada-adakan oleh orang-orang yang mengada-adakannya, yang pada dasarnya tidak ada dalam agama ini. Ya, setelah berjalannya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengada-adakan perkara-perkara yang baru itu, maka tinggalkanlah perkara-perkara itu. Jangan kamu ikuti. Jangan kamu ikuti apa yang diada-adakan oleh orang-orang yang mengada-adakannya, ya, setelah berjalannya sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah, tuntunan Rasulullah, ya, maka jangan kamu ikuti yang baru itu. Wa kufu mu'natahu, ya, dan kemudian tinggalkan
tahan dirimu. Ya. Jangan kamu menolong mereka. Apa yang mereka adakan itu, jangan kamu menjadi penolong orang-orang itu. Jadi kita dilarang menjadi penolong ahlul bidah. Ya. Tidak boleh kita menolong mereka. Ya. Tahanlah, jangan kamu menolong mereka. Fa'alaika binusuli sunnati, dan hendaknya kamu senantiasa menepati sunnah Nabi SAW, ajaran beliau, tuntunan beliau. Hendaknya kamu tetap menepati sunnah itu. Fa innaha laka bi'idznillah ismatun, karena sungguhnya sunnah itu insya Allah Ta'ala, kalau kamu menepatinya, kamu menekuninya, tidak menyimpang darinya, maka dengan izin Allah, sunnah itu akan menjadi penjaga, pemelihara bagimu. Jadi pemelihara dari apa? Dari penyimpangan. Pemelihara dari hulu, sikap berlebihan. Pemelihara dari jafa, dari menggampangkan. Itulah sunnah. A'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikan pada setiap yang berhak akan haknya. Maka sunnah Nabi SAW menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau dalam nasihatnya, dalam wasiatnya kepada temannya, "Thumma i'lam", kemudian ketahuilah, "annahu lam yabtadi'in nas bid'atan", bahwa saya tidaklah manusia mengadakan perkara-perkara yang baru dalam agama ini, illa qad madha qablaha ma huwa dalilun 'alaiha aw ibratun fiha, melainkan telah berlalu ya apa-apa yang menjadi bukti, yang menjadi dalil, yang menjadi ibrah tentang dilarangnya mengadang-adakan hal tersebut. Sudah ada dalilnya, sudah ada pedomannya. Jadi tidaklah mereka melakukan hal itu, perkara-perkara yang baru itu, melainkan sudah berlalu sebelum mereka sesuatu yang ditopang oleh dalil, yang menunjukkan melarang perbuatan-perbuatan tersebut. Dan sudah terjadi ibrah, pelajaran, kejadian-kejadian terjadi dari apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang ahlul bidah itu. Apa dampaknya, apa akibatnya, semua sudah berlalu. Yani maka engkau jangan mengikuti hal tersebut. Fa inna sunnata innama sannaha man qad alima fi khilafiha min al-khata'i waz-zalali wal-humqi wat-ta'ammuki. Kata Umar bin Abdul Aziz, dan sesungguhnya sunnah Nabi SAW itu tidaklah beliau ajarkan, beliau sunnahkan, yani beliau ajarkan kepada kita, beliau perintahkan kepada kita untuk melaksanakannya, melainkan karena sudah diketahui bahwasanya menyelisihi sunnah itu akan berdampak. Dampaknya adalah penyimpangan, al-khata', kesalahan, waz-zalal, ketergelinciran. Seorang melakukan selain sunnah, dia akan tergelincir, dia akan terjerumus dalam kesalahan, wal hulqi wat ta'ammuk, dan dia akan terjerumus dalam kejahilan, dalam kebodohan, dan dalam at-ta'ammuk, yaitu at-tanattu'. Dia akan terjerumus dalam hal yang menyulitkan dirinya sendiri. Karena agama Allah itu mudah. Kata Nabi SAW, "Inna ad-dina yusrun", sesungguhnya agama Allah ini mudah. Maka orang yang mengikuti bid'ah, yang mengikuti perkara-perkara yang baru dalam agama ini, pada hakikatnya dia akan terjerumus dalam hal-hal yang menyulitkan dirinya sendiri. Dan itu realita. Bid'ah itu menyulitkan, menyesatkan, ya, menyesatkan, menjerumuskan seorang ke dalam ketergelinciran dari kebenaran. Itu dampak dan akibat dari melakukan perkara-perkara baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, "Fardhu li nafsika ma radiya bihi al-qaum li anfusihim", maka hendaknya engkau ridha kepada perkara-perkara yang sudah diridhai oleh mereka, para salaf dahulu. Ridhalah, terimalah dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka, hati yang senang, hati yang bergembira. Terimalah, ridhalah untuk dirimu apa yang telah diridhai
oleh kaum itu, yaitu para salafus saleh, terhadap diri mereka. Apa yang mereka ridhoi? Mereka ridho pada Allah, mereka ridho pada Rasulnya dan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, itu yang mereka ridhoi. Makanya mereka selamat. Makanya Allah ridho pada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Mengapa demikian? Karena mereka meridhoi ajaran Allah dan ajaran Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kamu, wahai temanku, ridhoilah apa yang telah mereka ridho. Fa innahum ala ilmin waqafu. Karena sungguhnya mereka itu dalam mengerjakan, mengamalkan agama ini, mereka berhenti pada ilmu. Ya. Yani apa yang dikatakan oleh ilmu mereka, itulah batasnya mereka. Dalil-dalil yang mereka ikuti Quran dan Sunnah, mereka tidak melampaui itu. Mereka beragama di atas ilmu. Wa bi basiratin nafidhin kaffu. Dan mereka menahan diri mereka dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Juga dengan basar, dengan mata hati mereka. Ya, dengan ilmu mereka. Walahum ala kasfi al-umuri kanu aqwa. Dan ketahuilah bahwasanya mereka sebetulnya kalau ingin mengungkap apa yang kamu ungkap itu, ya, yang orang-orang yang mengadang-adakan sesuatu yang baru itu mengungkapkan, mereka lebih mampu para sahabat dahulu untuk mengungkap apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Tetapi mereka tidak mau melakukannya. Mereka mencukupi dengan apa yang mereka terima dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, walahum ala kasfil umuri kanu aqwa. Mereka lebih mampu, lebih kuat, lebih tangguh ilmunya untuk menyingkap hal-hal yang lain. Ya, ini pada hakikatnya demikian. Karena ilmu mereka lebih dalam, lebih menguasai Quran dan Sunnah, lebih menguasai dalil, lebih menguasai bahasa Arab. Itu mereka dahulu. Wa bi fadli ma kanu fihi aula. Dan mereka tentu, ya, keutamaan yang ada pada mereka itu lebih utama daripada yang selainnya. Fa in kana al-huda ma antum alaihi laqad sabaqtumuhum ilaihi. Kemudian kata beliau kepada temannya itu, fa in kana al-huda ma antum alaihi, kalau seandainya petunjuk itu yaitu sesuatu yang kalian berada padanya, sesuatu yang kalian berada di atasnya, kalau kalian menganggap itu adalah petunjuk, ya, berarti kalian lebih dari mereka. Kalau orang-orang mengadakan perkara yang baru itu menganggap bahwa mereka berada di atas petunjuk, ya, mereka mereka berada di atas petunjuk, berarti orang-orang itu menganggap bahwa mereka adalah lebih menang atas para sahabat. Karena mereka menganggap bahwa mereka di atas petunjuk. Padahal yang mereka adakan hal yang baru, yang tidak dilakukan oleh para sahabat. Padahal para sahabat itu mampu melakukan apa yang dilakukan oleh mereka, tapi mereka tidak melakukannya. Nah, kalau kalian menganggap dengan perkara-perkara yang baru itu kalian itu berada di atas petunjuk, berarti Masya Allah kalian sudah lebih mendahului daripada sahabat. Itu maksud dari ucapan beliau ini. Dan itu tidak mungkin. Tidak ada yang mendahului para sahabat, ya. Tidak ada yang melebihi keutamaan para sahabat. Ya. Wala in qultum innama hadatsa ba'dahum. Tetapi jika kalian mengatakan bahwa perkara-perkara yang baru ini terjadi sesudah mereka, sesudah para salaf itu, ma ahdatsahu illa man ittaba'a ghairu sabilihim, maka tentu tidaklah terjadi hal-hal yang baru itu, perkara-perkara yang baru itu, melainkan dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti jalan bukan jalannya mereka para sahabat itu. Ya, jadi apabila kalian mengatakan bahwa hal-hal yang baru itu terjadi sesudah para sahabat, sesudah para salaf, berarti tidaklah hal baru itu diadakan, melainkan adalah mengikuti bukan jalannya orang-orang mukminin, bukan jalannya para sahabat. Apa artinya? Berarti tersesat kalau tidak mengikuti jalan para sahabat, ya. Wa raghiba bi nafsihi anhum, dan berarti dia lebih
mengutamakan dirinya daripada mereka, daripada para salaf tadi itu. Fa innahum musabiqun, sesungguhnya mereka, ini ingatlah bahwa mereka para sahabat itu adalah orang-orang yang as-sabiqun, yang telah mendahului, yang pertama-tama memeluk Islam. Faqad takallamu fi bima yakfi, dan sesungguhnya mereka para sahabat itu, para salaf, mereka telah berbicara apa yang sudah mencukupi bagi mereka, ya, apa yang sudah cukup untuk mereka. Wa wasafu minhu ma yashfi, dan mereka telah menyampaikan sesuatu yang menyehatkan mereka, menyehatkan hati-hati mereka, memuaskan hati mereka, yaitu apa yang mereka terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama dunahum min makhsarin wa ma fawqahum min mahsarin, maka berarti kalau ada yang lainnya, berarti apabila ada yang selain mereka yang mengadakan perkara-perkara yang baru, berarti salah satu dari dua kemungkinan: hulu, berlebihan, atau jafa, atau menggampangkan, tidak mengikuti jalannya mereka. Jadi setiap muncul yang baru dalam agama ini, salah satu dari dua kemungkinan. Yang pertama itu berlebihan, yang menjalani orang-orang yang hulu, dan Allah mengatakan la taghlu fi dinikum wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian. Atau kemungkinan kedua, yang menggampangkan, meremehkan para salaf itu dan ajaran-ajaran mereka, akhirnya tidak mengikuti mereka. Waqad qasara qaumun dunahum fajafau, dan sungguh ada sebagian orang yang di bawah mereka para salaf, yang di bawah mereka, ya, tidak sama dengan mereka. Mereka itu telah menggampangkan agama ini, sebagian dari ajarannya. Fajafau, maka mereka orang-orang yang remehkan agama Allah. Wa tamaha anhum aqwamun faghalau, tapi ada juga sekelompok orang yang mereka itu berlebihan di dalam menjalankan agama ini, maka mereka termasuk orang-orang yang berlebihan. Wa innahum baina dzalika la ala hudan mustaqim, dan sesungguhnya para sahabat itu, para salaf itu berada di antara keduanya. Tidak berlebihan, tidak pula menggampangkan. Mereka berada di antara kedua sisi yang berlawanan ini. Maka mereka lah yang berada di atas jalan yang lurus. Ini di antara ucapan yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam suratnya kepada temannya yang minta supaya dinasihati, supaya diberi wasiat oleh Umar bin Abdul Aziz kepadanya. Maka ditulislah surat tersebut. Jadi surat ini sangat indah, bagaimana seorang yang mukhlis kepada saudaranya, dia menasihati agar tetap istiqomah di atas jalan yang lurus, jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di dalam memahami agama, dalam menjalankannya, dalam mendakwainya, dan di dalam mengambil agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata penulis buku ini, wa anhu qal, dan juga dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau berkata, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulatal amri ba'dahu sunanan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan sunnah-sunnah, ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan bagi para penguasa yang datang sesudah beliau. Sudah diwasiatkan hal-hal yang diwasiatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada calon-calon pemimpin yang akan menggantikan beliau memimpin umat ini. Al-akhdhu biha tasdiqun li kitabillahi azza wa jalla. Orang yang mengambil tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW tersebut berarti dia membenarkan kitab Allah. Berarti dia membenarkan kitab Allah azza wa jalla. Wastikmalun li ta'atihi, dan berarti kalau dia mengambilnya, dia melaksanakannya, berarti dia telah menyempurnakan ketaatannya kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa quwwatun ala dinillah, dan jika mereka mengambil sunnah-sunnah yang telah disunnahkan oleh Nabi SAW bagi para pemimpin itu, kalau mereka mengambilnya, itu merupakan quwwatun ala dinillah, merupakan satu kekuatan yakni bagi agama Allah. Maka kalau para pemimpin menjalankan perintah Allah dan Rasulnya,
wasiat-wasiat Nabi SAW ini kekuatan bagi umat, kekuatan bagi agama Allah. Laisa li ahadin taghyiruha wa la tabdiluha. Tidak ada hak bagi seorang siapapun dia untuk merubah apa yang telah disunnahkan, yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam pesan-pesan beliau kepada calon para pemimpin yang akan memimpin umat ini. Walan nadharu fi ra'yi man khalafaha. Dan tidak mempunyai hak mereka untuk melirik ya kepada pendapat yang lain yang menyelisihi sunnah-sunnah yang telah diajarkan, digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman iktada bima sannu ihtada, maka barang siapa yang dia mengikuti apa yang telah disunnahkan oleh Nabi SAW, maka berarti dia telah berada di atas petunjuk. Dan dia mengikuti para khulafa ar-rasyidin yang mereka mengikuti sunnah Nabi SAW, maka berarti dia berada di atas petunjuk. Waman istabsara biha absara. Dan barang siapa yang menjadikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan para khulafa ar-rasyidin itu sebagai sesuatu yang menjadi panutannya, yang dia melihatnya, dia mencermatinya, dia mengikutinya, berarti dia telah betul-betul memandang dengan mata hatinya terhadap petunjuk tersebut. Waman khalafaha, namun barang siapa yang menyelisihinya, menyelisih sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para khulafa ar-rasyidinnya, wattaba'a ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, apa akibatnya? Wallahu azza wa jalla ma tawallahu, maka Allah akan membiarkan dia leluasa dalam kesesatannya. Ya, Allah akan menjadikan dia leluasa dalam kesesatannya. Waslaha jahannam wa sa'at masira, dan di akhirat kelak orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Ini pun wasiat dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Makanya ketika beliau menjadi penguasa, diangkat menjadi khalifah, langsung beliau kembali kepada ajaran tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah seorang yang alim, ya penguasa yang betul-betul berilmu, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Wa qala Asim al-Ahwal, kata Asim al-Ahwal rahimahullah ta'ala, juga salah seorang tabi'in. Qala Abul Aliyah, Abul Aliyah berkata, Abul Aliyah ini orang yang hidup ketika itu Nabi SAW masih hidup, tapi Abul Aliyah ini tidak bertemu dengan Nabi SAW. Ya, beliau sudah dewasa di zaman Nabi SAW, tapi beliau tidak bertemu dengan Nabi SAW. Maka beliau termasuk tabi'in. Qala Abul Aliyah mengatakan rahimahullah ta'ala, ta'allamu al-Islam, pelajarilah Islam ini. Ya, ini wasiat beliau. Ta'allamu al-Islam, pelajarilah Islam ini. Fa idza ta'allamtum al-Islama fala targhabu anhu yaminan wala shimalan. Maka apabila kalian sudah mempelajari Islam ini, tentu Islam yang benar ini pelajari, maka jangan kalian tengok kanan, tengok kiri. Jangan kalian mencari yang lainnya, mencari yang kanan, mencari yang kiri. Ya. Wa alaikum bis-siratil mustaqim. Akan tetapi hendaknya kalian tetap berjalan di atas Islam, di atas sirat al-mustaqim, di atas jalan yang lurus yang sudah kalian pelajari itu. Jangan kalian melirik kanan, melirik kiri, menyimpang kanan, menyimpang kiri. Kalau sudah pelajari Islam secara benar. Lalu kata Abul Aliyah rahimahullah ta'ala, wa alaikum bisunnati nabiyikum, dan hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, walladzi kana alaihi ashabuhu, dan hendaknya kalian berpegang teguh kepada apa yang menjadi pijakan
bagi para sahabat-sahabat beliau. Wa iyyakum wa hadhil ahwa, dan hendaknya kalian menjauhi, hendaknya kalian waspada terhadap hawa nafsu itu, allati tulqi bainan nas al-adawah wal baghdha, yang mana hawa nafsu itu, kelompok-kelompok sesat itu, ya, mereka melemparkan di tengah manusia, di tengah umat ini, al-adawata wal baghdha. Mereka semburkan di tengah umat ini dengan hawa nafsu itu, mereka tebarkan permusuhan dan kebencian. Maka jangan kalian mengikuti itu semuanya. Ikutilah yang hak dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Nah, ucapan Abul Aliyah ini, kata Asimul Ahwal yang mendengar dari Abul Aliyah ini, fahaddathul Hasan, aku datang pada Hasan al-Basri, aku sebutkan apa yang dipesan oleh Abul Aliyah. Pesan tadi itu disampaikan oleh Asim al-Ahwal ini kepada Hasan al-Basri, juga seorang tabi'in. Faqal, apa komentar Hasan al-Basri mendengar wasiat dari Abul Aliyah ini? Kata Hasan al-Basri, sadaqa wa nasaha, sungguh, yakni dia Abul Aliyah dalam ucapannya ini, dia telah benar dalam ucapannya. Wa nasaha, dan dia telah memberikan nasihat yang baik, ya, dalam ucapannya tersebut. Fahaddatsu bihi Hafsah bint Sirin. Asim al-Ahwal setelah menyampaikan kepada Hasan al-Basri, beliau menyampaikan juga ucapan Abul Aliyah ini kepada putri dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin juga seorang tabi'in. Disampaikanlah oleh Asim al-Ahwal ucapan Abul Aliyah ini kepada siapa? Hafsah binti Sirin. Bukan binti Muhammad bin Sirin, tapi binti Sirin. Maka dia menyampaikan kepada Sirin, ya. Faqalat, maka kata Hafsah binti Sirin, ya bunayya, wahai anakku. Kata sang ibu ini, Hafsah ini, ya bunayya, wahai anakku, anta haddasta bihadza Muhammad, apakah engkau sudah menyampaikan hal ini kepada Muhammad bin Sirin, saudara dari Hafsah bintu Sirin? Jadi Muhammad bin Sirin, seorang ulama besar tabi'in, bertemu dengan banyak sahabat. Dia punya saudara perempuan namanya Hafsah. Nah, Asim al-Ahwal juga menyampaikan pesan Abul Aliyah tadi kepada Hafsah binti Sirin. Maka Hafsah bertanya kepada Asim al-Ahwal, apakah engkau sudah sampaikan kalimat ini juga kepada Muhammad bin Sirin, wahai anakku? Qultu la. Kata Asim al-Ahwal, belum, aku belum sampaikan kepada Muhammad bin Sirin. Qalat, kata Hafsah binti Sirin, fa'addishu idzan, ayo kamu sampaikan kalimat ini kepada Muhammad bin Sirin. Jadi pesan yang sangat indah, ya, ta'allamul Islam, pelajarilah Islam ini, Islam yang benar, ya, Islam yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijalankan oleh para sahabat, yang dipahami oleh mereka, dijalankan oleh mereka. Itu yang dimaksud dengan Islam yang disebutkan dalam pesan Abul Aliyah tersebut. Qala Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ini ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, usul sunnati indana, prinsip-prinsip dasar sunnah menurut kami di sini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang dimaksud, ya. Karena ketika itu sudah muncul kelompok-kelompok, sudah muncul Khawarij, Mu'tazilah, ya, Rafidhah, dan yang lainnya, Murji'ah. Ya, maka Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan tentang prinsip-prinsip kami yang dimaksud adalah ahlus sunnah wal jamaah, yang menepati jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Usulus sunnati indana, prinsip-prinsip dasar sunnah menurut kami, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh kepada apa yang menjadi pijakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
radhiyallahu anhum ajma'in. Kami mengikuti mereka. Walittida'u bihim, dan kami meniti jalan mereka, mengikuti jalan mereka yang dalam beragama. Wa tarkul bid'ah, dan menjadi prinsip kami adalah meninggalkan bid'ah-bid'ah, hal-hal perkara-perkara yang baru yang diadakan dalam agama Allah ini. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini ucapan Imam Ahmad bin Hanbal tentang ini prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mengikuti dan berpegang teguh kepada apa yang telah dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan menjadikan mereka sebagai contoh teladan di dalam beragama. Agama itu adalah akidah, agama itu ya ibadah, agama itu akhlak, agama itu muamalah, agama itu moral. Jangan memecah belahkan tentang agama ini. Ya, Islam itu satu keutuhan. Maka jangan hanya ambil akidah, akhlaknya dibuang, hanya ambil ibadah, moralnya dibuang. Tidak, ambillah semuanya. Itu Islam yang sempurna. Ya ayuhan nas, udkhulu fis silmi kafah. Wahai sekalian manusia, masuklah dalam Islam secara utuh. Nah, insyaallah masih ada ucapan-ucapan para salaf dahulu, kemudian kesimpulan dari bab ini insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Silakan yang muadzin mengumandangkan azannya. Setelah azan saya jawab beberapa pertanyaan insyaallah taala. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam.
La haula. La ilaha illallah. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan di luar materi tema, ada masalah. Ada beberapa media yang mengatakan, yang menerangkan bahwa Imam Syafi'i membolehkan seorang mengaji atau membaca Al-Quran di area kuburan. Apakah pendapat ini benar? Nah, ini perlu dipahami ya, dan diketahui bahwa Al-Imam Syafi'i seorang yang berpendapat ya, bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada orang yang meninggal. Itu dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Karim, surat An-Najm, firman Allah Ta'ala, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Ya, dan bahwasanya manusia tidak mendapatkan sesuatu kecuali yang diusahakannya, yang diamalkannya. Ketika menjelaskan tafsir ayat ini, beliau menukil pendapat Imam Syafi'i tentang bacaan Al-Quran tidak sampai kepada orang meninggal. Itu pendapat Imam Syafi'i. Adapun mazhab yang lain justru yang mengatakan sampai, bukan mazhab Syafi'i. Nah, ini yang baru patut kita ketahui. Jadi mazhab Syafi'i sendiri bahwa bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada orang meninggal. Baik. Jadi apa yang disampaikan dalam media-media itu ya tidak benar. Kadang-kadang mereka memang juga ada upaya-upaya untuk memutarbalikkan fakta. Mungkin bukan Imam Syafi'i yang mengatakan demikian. Mungkin ulama-ulama Syafi'iyah yang sesudah Imam Syafi'i. Tapi dibawa ya seakan-akan itu adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Padahal imamnya berlepas diri dari apa yang dikatakan oleh mereka. Kemudian di sini ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang kita sampaikan tadi. Ustaz, bagaimana menurut antum mensikapi individu-individu yang mengaku bermanhaj salaf tapi adab dan akhlak mereka tidak seperti para salaf? Ya, menurut mereka yang penting berilmu dan paham ilmu. Ini adalah tidak benar. Ya, ini perilaku yang tidak benar. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara utuh. Surat Al-Baqarah ayat 208. Islam secara utuh ya semua, ya semampu kita, yaitu akidah iya, ibadah iya, akhlak iya, muamalah iya, suluk juga iya. Itu yang benar. Makanya tidak usah teriak-teriak manhaj salaf kalau masih bejat moralnya, mulutnya masih tidak bisa dijaga dari kalimat-kalimat yang buruk, maka jangan bicara masalah manhaj salaf. Karena akhlakul karimah bagian terbesar dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, dan ini yang kita sayangkan. Ya, sebagian orang yang mendakwahkan bahwa mereka dari manhaj salaf, tapi subhanallah sifatnya, akhlaknya, moralnya, lisannya jauh dari contoh para salafus saleh. Yang penting ilmu. Salah. Ilmu diamalkan, itu yang bermanfaat. Kalau yang penting ilmu, orang Yahudi punya ilmu mereka itu, dan mereka tidak amalkan. Ya, makanya kata Imam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, kalau ada di antara umat ini yang dia mempunyai ilmu tapi tidak diamalkan, maka apa? Fihi syabihun bil Yahud, maka ada kesamaan dengan orang-orang Yahudi. Dan kalau ada di antara umat ini
yang mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, fa fihi syabi'un bin Nasara, maka ada kesamaannya dengan Nasra dan orang Nasrani. Ya. Jadi ilmu dalam Islam ini ilmu dan amal. Ilmu dan amal, teori dan praktek. Itulah yang diajarkan oleh para salaf rahimahumullah taala. Maka jangan kita salah paham, jangan kita keliru, jangan kita mengebiri manhaj ini hanya akidah saja. Manhaj ini hanya taat pada ulil amri. Manhaj ini hanya ibadah sholat saja, tidak. Ya, manhaj salaf ada satu paket, jalan yang lurus yang jelas dalam semua aspek kehidupan. Itulah manhaj salaf, satu paket, jangan dipisahkan. Ini yang harus kita pahami betul tentang hakikat dari manhaj salaf soleh radhiyallahu anhum ajma'in. An-Nabi SAW pernah dalam sabdanya mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian, wahai para wali perempuan, orang-orang yang mempunyai anak perempuan, kalau datang kepada kalian seseorang yang kalian ridho agamanya dan kalian ridho akhlaknya. Beliau menyebut dua, padahal akhlak ini bagian dari agama. Kok dua-dua disebutkan? Ini menunjukkan apa? Pentingnya akhlak. Pentingnya akhlak. Maka beliau menyebutkan dua. Apabila datang kepada kalian seorang yang kalian ridho agamanya dan akhlaknya, orang ini meminta anak perempuan kalian, meminang anak perempuan kalian, maka kawinkanlah dia. Kawinkan, bukan harta yang dilihat, tapi dua ini, akidah dan akhlak, agama dan akhlak. Ya, kawinkan kalau dia meminta anak perempuan kalian. Lalu apa kata Nabi SAW? Illam taf'alu, kalau kamu tidak mengerjakannya, kamu tidak melakukan hal ini, takun fitnatun fil ardi, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini, wa fasadun arid, dan akan terjadi kerusakan yang besar. Nah, ini menunjukkan bahwa akhlak itu penting. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW secara sendiri. Padahal akhlak bagian dari agama. Akhlak bagian dari agama. Tapi beliau menyebut dua-duanya. Sama dengan ayat Al-Quran. Ini supaya kalian tahu tentang balaghah. Bagaimana balaghah dalam bahasa Arab dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta." Jagalah kalian, peliharalah kalian solat itu dan solat yang tengah. Ini solat yang tengah maksudnya apa? Solat asar. Solat asar disebutkan berapa kali? Berapa kali disebutkan? Dua kali. Pertama secara umum, hafidhu 'alas salawat, jagalah solat itu. Asar masuk nggak kira-kira solat itu? Masuk. Kemudian disebutkan secara khusus. Ini menunjukkan penekanan pada yang khusus ini. Itu dalam ilmu balaghah. Sama dengan hadis Nabi SAW itu. Kalau datang pada kalian orang yang kalian ridho, agamanya kalian ridho, akidahnya kalian ridho, ibadahnya kalian ridho, dan akhlaknya. Sebutan yang kedua adalah akhlak. Ya, maka terimalah. Kawinkan dengan putri kalian. Kalau tidak akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan akan terjadi kerusakan yang besar. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya. Marilah kita tetap taat ya dimanapun kita berada. Ya, kita datang di masjid ini ya taat pada aturan yang ada di masjid ini. Anda kalau ke masjid yang lain ya ikut aturan yang ada. Karena kita ini tamu. Yang namanya tamu mengikuti aturan tuan rumah. Oleh karena itu, insya Allah kita bersabar. Semoga Allah Ta'ala segera mengangkat wabah ini. Dan Alhamdulillah, walaupun bagaimana ada hal-hal yang kemajuan pesat dalam masalah wabah ini, dan semoga untuk seterusnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang patut kita syukuri. Tetapi jangan sampai kita lalai dan lengah. Tetap kita menjaga, tetap kita berhati-hati dan waspada, dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.